Bapak dan anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Suryanti Tundu. Apa kabar kita hari ini? Semoga kita baik dan sehat. Kalaupun kurang baik, ya tidak apa-apa. Semoga di hari-hari ke depan kabar kita menjadi baik lagi. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan aktivitas di hari ini, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan belas kasihan, terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami sampai pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu supaya Tuhan menyapa kami dengan sabda-Mu. Berkatilah kami ketika membaca Alkitab serta merenungkan sabda-Mu, sehingga kami mengerti serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari, lewat kata dan perbuatan kami. Bersabdalah ya Allah, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita di hari ini, Ibu Bapak dan anak-anak, diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan 39. Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan 39. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih, makan adalah bagian integral dari hidup kita manusia. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya makan. Karena itu tidak heran kalau Alkitab banyak sekali mencatat tentang kegiatan makan. Mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ada sekitar ribuan kata yang dipakai untuk menceritakan berbagai hal berkaitan dengan makan dan makanan itu sendiri. Perikop yang kita baca tadi adalah salah satu dari sekian banyak kisah di Alkitab yang menceritakan makan dan makanan. Ketika para murid pesimis bisa menyediakan makanan untuk orang banyak yang sudah mengikuti Yesus selama 3 hari, Ibu Bapak, Yesus justru bertanya kepada para muridnya, "Berapa roti ada padamu?" Dengan pertanyaan "berapa roti ada padamu?", Yesus sebenarnya tahu bahwa ada makanan yang tersedia. Hanya saja mungkin para murid tidak mau berbagi karena mereka tidak yakin bila makanan yang ada mencukupi kebutuhan orang yang sangat banyak saat itu. Jadi Ibu Bapak, dengan bertanya "berapa roti ada padamu?", Yesus sebenarnya sedang menggerakkan hati para muridnya agar mereka mau berbagi dengan apa yang ada pada mereka. Dan benar saja, setelah Yesus bertanya "berapa roti ada padamu?", para murid pun menjawab,
yang ada pada mereka hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Yesus pun mengambil roti dan ikan itu, lalu mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada para murid. Lalu setelah itu para murid membagikannya kepada orang banyak itu. Apa yang terjadi selanjutnya, Ibu dan Bapak? Keajaiban pun terjadi. Semua orang makan sampai kenyang. Tidak ada satupun di antara mereka yang merasa lapar. Semuanya kenyang. Pertanyaannya, bagaimana caranya sehingga keajaiban itu terjadi? Bagaimana caranya sehingga 7 roti dan beberapa ikan kecil bisa mengenyangkan 4.000 orang laki-laki, belum lagi perempuan dan anak-anak yang tidak terhitung? Paling tidak ada 2 kemungkinan, Ibu dan Bapak. Kemungkinan pertama, bahwa ketika Yesus selesai mengucap syukur, 7 roti dan beberapa ikan kecil itu berlipat ganda. Akan tetapi, kalau 7 roti dan beberapa ikan kecil itu tidak berubah jumlahnya, tidak berlipat ganda, maka ada kemungkinan lainnya, yaitu bahwa mujizat terjadi bukan pada roti dan ikan yang kelihatan, melainkan pada hati orang banyak yang melihat cara Yesus dan para murid mau berbagi makanan. Ibu bapak dan anak-anak yang terkasih, contoh berbagi makanan yang dilakukan Yesus dan para murid telah membuat hati orang banyak tergerak, sehingga mereka pun berusaha untuk ikut berbagi. Bisa jadi di antara mereka ada yang membawa bekal untuk keluarga masing-masing. Dan setelah melihat contoh yang Yesus lakukan, mereka pun berbagi dengan orang yang tidak membawa bekal. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian orang yang segera pergi mencari kampung-kampung terdekat untuk membeli makanan. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang-orang lain. Hati yang tergerak untuk berbagi, itulah keajaiban atau mujizat yang terjadi saat itu. Karena memang kalau kita pikir ibu bapak, bukankah sangat sulit untuk menggerakkan hati orang agar mau berbagi? Buktinya apa? Buktinya masih ada orang, bahkan sangat banyak, yang tidak mau berbagi dengan orang lain, meskipun mereka sudah mendengar ajaran tentang berbagi, bahkan melihat kenyataan banyaknya orang yang juga mau berbagi. Ibu bapak dan anak-anak yang terkasih, saya kira kita semua sungguh mengharapkan supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup ini. Dan kisah Yesus memberi makan 4.000 laki-laki ditambah kaum perempuan dan anak-anak adalah kisah tentang mujizat. Mujizat terjadi ketika hati orang banyak tergerak untuk melakukan apa yang Yesus dan murid-muridnya lakukan. Jadi hati yang tergerak untuk berbagi adalah sebuah keajaiban. Dengan hati yang mau berbagi, kita berjuang untuk memelihara, untuk merawat kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan ini. Karena mau berbagi, banyak orang yang kekurangan makanan bisa bertahan hidup. Karena kita mau berbagi uang, kita bisa menolong anak-anak yang terancam putus sekolah hanya karena masalah ekonomi. Memasuki tahun keempat pelayanan saya di Tanah Rupat Utara ini, ibu bapak, saya suka terharu dengan sikap beberapa masyarakat yang beragama Buddha di sini. Khususnya ketika kami merayakan Natal dan Tahun Baru, mereka selalu berbagi dengan kami para guru-guru Diapendi. Entah itu berbagi makanan, berbagi minuman, atau berbagi hal yang lainnya. Saya tidak tahu apa motivasi mereka saat berbagi, namun yang saya imani, yang saya percaya, hati mereka tergerak untuk berbagi dengan orang lain, termasuk dengan kami yang berbeda keyakinan dengan mereka. Berapa roti ada padamu? Pertanyaan ini mungkin setiap hari Tuhan berikan kepada kita, ibu bapak. Setiap hari Tuhan bertanya, berapa roti ada padamu? Agar dengan banyaknya berkat yang telah kita terima dari Tuhan, hati kita pun tergerak
untuk mau berbagi dengan orang lain. Roh Kudus kiranya membuka pintu dan jendela hati kita, Ibu Bapak, agar kita mau berbagi dengan sesama, termasuk dengan mereka yang mungkin berbeda keyakinan, berbeda pandangan hidup dengan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk sabdamu yang mengajar kami lagi betapa pentingnya kami menggerakkan hati untuk berbagi dengan orang lain. Kami tidak sanggup melakukannya jika tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu tolonglah kami Tuhan untuk selalu mengingat dan menguatkan hati kami agar kami mau berbagi dengan orang lain. Berkatilah seluruh gereja termasuk GPIB yang ada di 26 provinsi. Berkatilah seluruh pelayan yang mau memberi hati mereka melayani orang lain. Berkatilah Indonesia, tanah di mana kami tinggal dan bekerja. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudari kami yang masih harus terus bergumul dan berjuang karena bencana-bencana kehidupan. Tolonglah mereka agar bisa kuat, agar bisa pulih dari kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Sertailah langkah kami hari ini Bapa. Apapun yang kami kerjakan, siapapun yang kami jumpai, kiranya damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam hati kami. Inilah permohonan kami Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkanlah doa kami. Amin.